Sobat Shalom, dalam rangka mewujudkan GIMI yang utuh, Jumat 19 Januari 2024 telah dilaksanakan deklarasi penyatuan GIMI yang dihadiri BPHS dan warga GIMI, baik yang berkantor di Jalan Kemakmuran dan di Jalan Pusat Layanan GIMI WKO. Diperkirakan ribuan jemaat GIMI dari berbagai desa dan gereja hadir dan memenuhi kursi-kursi yang sudah disediakan. Tampak juga pemerintah daerah, Kapolda, dan sejumlah politisi turut hadir dalam acara deklarasi ini. Acara yang diawali dengan ibadah bersama dipenuhi suasana haru dan bahagia. Puji-pujian kepada Tuhan dan pembacaan puisi yang bernuansa penyatuan GIMI dikumandangkan sehingga menyentuh hati setiap yang hadir. Kemudian dibacakan juga kesepakatan bersama dalam pertemuan tanggal 5 Desember 2023 di kantor PGI Jakarta. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, selaku wakil dari GIMI yang berkantor di Jalan Kemakmuran 1 Tobelo dan GIMI yang berkantor di Jalan Pusat Layanan WKO Tobelo Tengah menyepakati pokok-pokok berikut ini. 1. Melaksanakan sidang sinode bersama GIMI tahun 2027. 2. Membuat deklarasi bersama tentang penyatuan GIMI selambat-lambatnya pada minggu kedua Januari 2024. 3. Membentuk tim penyelarasan yang bertugas untuk mempersiapkan draft dokumen-dokumen seperti tata dasar, garis miring tata gereja, peraturan-peraturan, dan pokok-pokok gereja yang akan disepakati dalam sidang sinode bersama. 4. Membentuk organizing komite dan steering komite secara bersama untuk melaksanakan sidang sinode bersama di tahun 2027. 5. Mengajukan kepada MPH PGI agar dalam sidang-sidang PGI, yaitu sidang MPR dan sidang raya PGI, kedua pihak diundang sebagai utusan bersama dari satu gereja PGI dan dalam hal ini dengan status sebagai peserta. 6. Tim formatur penyatuan yang terdiri dari Ketua Pendeta Demianus IC, Wakil Ketua Pendeta Anselmus Puasa, Sekretaris Pendeta Leondame Budiman, dan Wakil Sekretaris Pendeta Abraham Teguh. Tim formatur ini akan dilengkapi dengan beberapa orang termasuk unsur perempuan. Tim formatur akan membentuk tim penyatuan yang terdiri dari kedua belah pihak. 7. Tugas tim penyatuan antara lain adalah A. Membentuk tim doa guna mendukung upaya penyatuan. B. Membentuk tim penyelarasan. C. Membentuk steering komite dan organizing komite dan sidang sinode bersama. D. Melakukan sosialisasi butir-butir kesepakatan tentang penyatuan. E. Mengatur program pertukaran mimbar di antara kedua belah pihak. 8. Mengakhiri seluruh sengketa hukum dalam lingkup sinode GIMI. 9. MPH PGI ikut mengawal agar kesepakatan bersama ini berjalan. Jakarta, 5 Desember 2023. Pendeta Anselmus Puasa, Ketua BPHS GIMI Jalan Pusat Layanan GIMI WKO, mengungkapkan syukur atas peristiwa hari ini dan ia menyampaikan ada 4 ciri gereja. Kita bersyukur atas peristiwa akbar di hari ini bahwa ada 4 ciri gereja. Ciri gereja Tuhan itu adalah gereja yang belajar, gereja yang mengasihi, gereja yang beribadah, dan gereja yang misioner. Lebih lanjut, Pendeta Anselmus Puasa katakan 10 tahun kita ada dalam jalan masing-masing.
Hari ini kita menyatu lagi, itu berarti kita menjadi gereja yang belajar untuk jalan bersama di saat ini menuju 2027. 10 tahun kita ada dalam jalan masing-masing. Hari ini kita menyatu lagi, itu berarti bahwa hemat saya dalam kesaksian Kisah Para Rasul pasal 2:44-47 gereja yang belajar itu, maka kita belajar untuk jalan bersama di saat ini dan menuju 2027. Tak lupa juga Pendeta Demianus IJ selaku Ketua BPHS GEMI Jalan Kemakmuran mengatakan, di bawah kolong langit ciptaan Tuhan kita semua bersepakat untuk mewujudkan gereja yang esa, gereja yang satu, yakni Gereja Masih Injili di Halmahera, dengan 3 dasar yang ia ucapkan. Hari ini tanggal 19 Januari tahun 2024. Di bawah kolong langit ciptaan Tuhan, kita semua bersepakat untuk mewujudkan gereja yang esa, gereja yang satu, yakni Gereja Masehi Injili di Halmahera. Karena itu ada 3 dasar yang hendak saya sebutkan, agar perjuangan yang kita letakkan dasarnya pada hari ini akan berlangsung langgeng terus-menerus sampai pada waktunya. Yang pertama, bahwa kita akan bisa berhasil jika kita memiliki iman yang kuat kepada Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Jika kita memiliki integritas yang kuat dan komitmen yang kuat untuk melakukan proses penyatuan Gereja Masehi Injili di Halmahera. Yang kedua, yang kita tinggikan, kita muliakan, dan kita sembah sujud hanya satu, yakni Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita, Sang Kepala Gereja. Semua kita, para pelayan dan warga Gereja Masehi Injili di Halmahera, mengosongkan diri berada di titik nol untuk sederajat menyatukan satu persepsi menjadi gereja yang utuh, mandiri, dan misioner. Yang ketiga, tidak ada lagi kata yang semu, tidak ada lagi pelukan yang semu, tidak ada lagi tangisan yang semu. Yang ada adalah kata, pelukan, jabat tangan, dan tangisan yang sejati untuk menangisi dan memperjuangkan dengan sukacita dan damai sejahtera menjadi gereja yang satu, yakni Gereja Masehi Injili di Halmahera. Setelah itu dilanjutkan dengan pembakaran obor penyatuan GEMI, pelepasan burung merpati, dan pelepasan balon deklarasi penyatuan GEMI. Terbanglah Gereja Masehi Injili di Halmahera, melayar bersama Kristus. Omorene de Ogarago Majoika. Kemudian di pertengahan ibadah dilakukan tarian tide-tide sebagai tarian persaudaraan, dan terlihat BPHS dan warga GEMI, bahkan juga para hadirin termasuk pemerintah, Kapolda, dan politisi turut dalam tarian persaudaraan ini. Sambil menari, tampak salam dan pelukan mewarnai suasana tarian yang sedang berlangsung sangat indah dan damai. Seusai dari ibadah, salah seorang ibu selaku warga GEMI menyampaikan isi hatinya dan harapannya kepada wartawan Shalom News di lokasi. Ia mengatakan rasa syukur dan bahagia atas deklarasi penyatuan GEMI ini, dan juga ia berharap GEMI semakin solid, terutama para petinggi GEMI. Mari tetap merendahkan hati agar semua warga GEMI mendapat berkat yang luar biasa lewat kedamaian dan sukacita sampai pada anak cucu. Rasanya yang pasti bahagia, senang, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena harapan ini bisa tercapai di tahun ini. GEMI menjadi satu kembali. Harapannya semoga GEMI semakin solid, terutama untuk para petinggi-petinggi GEMI. Mari tetap merendahkan hati, agar semua umat Tuhan yang ada di Halmahera Utara, khususnya Gereja Masehi Injili di Halmahera, mendapat berkat yang luar biasa lewat kedamaian dan
sukacita yang luar biasa bisa terjadi sampai pada anak cucu torang nanti. Dan harapan yang paling utama adalah jangan pernah ada lagi perpecahan di antara kita. Mungkin itu. Dari Radio Shalom FM, Andi melaporkan untuk Shalom News.